Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Nama saya Benedik, dengan nomor NIM 205221028. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang perbankan dan tindak pidana perdagangan orang. Saya akan mulai dari perbankan dulu. Perbankan menunjuk pada industri yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan, penghimpunan dana, dan intermediasi keuangan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, memfasilitasi transaksi keuangan, dan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Secara umum, perbankan melibatkan institusi keuangan yang biasanya dikenal sebagai bank yang beroperasi dalam lingkungan yang diatur dan mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan setempat. Tujuan utama perbankan adalah memfasilitasi aliran uang, memberikan akses keuangan, menyediakan layanan pembayaran, dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Beberapa layanan yang umumnya ditawarkan oleh lembaga perbankan meliputi penerimaan simpanan. Yang pertama, bank menerima simpanan dari individu dan perusahaan dalam berbagai bentuk seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan sertifikat deposito. Pemberian pinjaman. Kedua, bank memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, termasuk pinjaman konsumen, pinjaman bisnis, hipotek, dan pinjaman berbasis aset. Ketiga, transaksi keuangan. Bank memfasilitasi transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian dan penjualan efek, serta menyediakan layanan valuta asing. Keempat, layanan investasi. Bank menyediakan layanan investasi seperti pengelolaan portofolio, penjualan produk investasi, dan perantara perdagangan efek. Layanan keuangan korporasi. Kelima, bank memberikan layanan keuangan kepada perusahaan dan termasuk pembiayaan modal, restrukturisasi utang, dan perencanaan keuangan perusahaan. Dan keenam, layanan perbankan elektronik, yaitu bank menyediakan akses elektronik melalui internet dan aplikasi mobile untuk melakukan transaksi, memeriksa saldo, dan mengelola akun. Perbankan juga berperan penting dalam pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan, mencegah pencucian uang, dan melawan tindak pidana keuangan lainnya. Aturan perbankan yaitu seperangkat peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan pemerintah untuk mengatur operasi dan aktivitas lembaga perbankan. Tujuan utama aturan perbankan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, mencegah praktik-praktik yang merugikan, dan mempromosikan transparansi dan integritas dalam industri perbankan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang diatur oleh perbankan. Lisensi dan regulasi. Lembaga perbankan harus memperoleh lisensi dari otoritas keuangan yang berwenang sebelum mereka dapat menjalankan operasi. Aturan perbankan menetapkan persyaratan dan prosedur untuk lisensi dan regulasi yang berlaku untuk bank-bank tersebut. Modal minimum. Aturan perbankan menetapkan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan. Ini dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki kecukupan modal dan untuk menanggung resiko, menjaga kestabilan keuangan. Praktik keuangan. Aturan perbankan mengatur praktik keuangan yang meliputi manajemen risiko, menetapkan suku bangsa, pembukuan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset dan kewajiban. Ini bertujuan untuk memastikan bank beroperasi dengan cara yang aman, transparan, dan akuntabel. Praktik pemberian pinjaman. Aturan perbankan mengatur praktik pemberian pinjaman termasuk persyaratan kelayakan peminjam, pengelolaan risiko kredit, penilaian aset jaminan, penilaian kredit macet, dan praktik
koleksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit dan melindungi kepentingan nasabah. Perlindungan nasabah. Aturan perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah melalui ketentuan seperti jaminan simpanan, pengungkapan informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Ini membantu membangun kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. Aturan perbankan memiliki ketentuan yang ketat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Bank diwajibkan untuk melakukan identifikasi nasabah, melaporkan transaksi yang mencurigakan, dan menjalankan prosedur kepatuhan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan. Setiap negara memiliki otoritas keuangan dan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan aturan perbankan. Otoritas seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan biasanya memiliki peran kunci dalam mengeluarkan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan perbankan. Setiap negara memiliki otoritas keuangan dan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan aturan perbankan. Otoritas seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan biasanya memiliki peran kunci dalam mengeluarkan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan perbankan. Ada undang-undang yang mengatur industri perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Perbankan, yang merupakan undang-undang dasar dalam regulasi perbankan di Indonesia. Undang-undang perbankan mengatur berbagai aspek perbankan termasuk pendirian bank, kegiatan bank, pengawasan bank, dan perlindungan nasabah. Berikut adalah beberapa poin yang penting yang tercakup dalam UU Perbankan. Itu pertama, pendirian bank. UU Perbankan menetapkan persyaratan dan prosedur pendirian bank, termasuk modal minimum yang harus dipenuhi, struktur organisasi bank, dan izin yang diperlukan dari otoritas keuangan. Kedua, kegiatan bank. Undang-undang perbankan mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank, termasuk penerimaan simpanan, pemberian kredit, operasi pasar uang, valuta asing, investasi, dan layanan pembayaran. Ketiga, pengawasan bank. Undang-undang perbankan memberikan dasar hukum bagi otoritas keuangan seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi dan mengatur bank. Ini termasuk pengawasan terhadap kepatuhan perbankan, manajemen risiko, kesehatan keuangan bank, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Keempat, perlindungan nasabah. Undang-undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah bank, termasuk dalam hal pengungkapan yang jelas kerahasiaan data pribadi, perlindungan hak-hak nasabah, dan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Kelima, sanksi dan penegakan hukum. Undang-undang perbankan menetapkan sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri perbankan. Ini termasuk denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya terhadap bank atau individu yang melanggar ketentuan undang-undang perbankan. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur lebih rinci aspek-aspek tertentu dalam industri perbankan. Kita masuk ke dalam contoh kasus perbankan yang dapat terjadi, yaitu penipuan kartu kredit. Penipuan kartu kredit. Seorang nasabah menggunakan kartu kreditnya untuk melakukan transaksi pembelian barang atau layanan. Namun kemudian ia menemukan bahwa ada transaksi yang tidak dikenal atau tidak sah dalam laporan tagihannya. Nasabah melaporkan ke bank tentang penipuan tersebut dan meminta pengembalian dana serta pemblokiran kartu kreditnya. Jadi untuk menanggapi kasus tersebut, kita dapat melihat dalam kasus penipuan kartu kredit, langkah-langkah yang dapat diambil oleh nasabah dan bank
dapat melibatkan aspek hukum. Dalam situasi ini, nasabah yang menjadi korban penipuan sebaiknya mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, melaporkan ke bank. Melaporkan ke bank. Nasabah sebaiknya segera melaporkan transaksi yang tidak dikenal atau tidak sah kepada bank yang menerbitkan kartu kredit. Biasanya bank memiliki departemen yang khusus menangani penipuan kartu kredit. Nasabah harus memberikan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan kepada bank untuk mendukung klaimnya. Kedua, pemblokiran kartu kredit. Nasabah dapat meminta bank untuk memblokir kartu kredit yang terlibat dalam penipuan agar mencegah transaksi tambahan yang tidak sah. 4. Permintaan pengembalian dana. Nasabah dapat meminta bank untuk mengembalikan dana yang telah ditarik secara tidak sah dari kartu kreditnya. Bank akan melakukan investigasi terhadap klaim penipuan tersebut dan mengevaluasi bukti-bukti yang diberikan oleh nasabah. Keempat, kerjasama dengan penyelidikan. Dalam beberapa kasus, bank mungkin membutuhkan kerjasama nasabah untuk membantu dalam penyelidikan lebih lanjut terkait penipuan tersebut. Hal ini dapat meliputi memberikan informasi tambahan, mengisi laporan polisi, atau berpartisipasi dalam proses hukum terkait. Sementara itu, bank biasanya memiliki kebijakan dari prosedur internal untuk menangani kasus penipuan kartu kredit. Mereka akan melakukan investigasi terhadap klaim nasabah dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang jika diperlukan. Bank juga dapat memberikan nasabah informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani kasus penipuan tersebut. Dalam situasi hukum seperti ini, disarankan agar nasabah konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berkompeten untuk mendapatkan saran hukum yang tepat dan spesifik sesuai dengan yurisdiksi dan hukum yang berlaku di negara mereka. Sekarang kita akan masuk ke tindak pidana perdagangan orang. Tidak pidana perdagangan orang juga dikenal sebagai human trafficking, adalah bentuk kejahatan yang melibatkan perampasan kebebasan individu dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang yang terjadi ketika seorang dipindahkan melintasi batas negara atau di dalam satu negara dengan menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mempengaruhi ribuan orang di seluruh dunia. Salah satu bentuk umum perdagangan orang adalah eksploitasi seksual. Dalam kasus ini, individu dipaksa diperdagangkan atau dijual untuk tujuan eksploitasi seksual. Mereka seringkali dipaksa terlibat dalam prostitusi, perdagangan pornografi, atau kegiatan seksual komersial lainnya melalui kekerasan, ancaman, manipulasi psikologis, atau penyalahgunaan kewenangan. Eksploitasi seksual merupakan pelanggaran terhadap martabat dan integritas korban. Selain itu, perdagangan orang juga mencakup eksploitasi tenaga kerja melalui kerja paksa. Korban kerja paksa dapat dipaksa bekerja tanpa persetujuan mereka, seringkali dalam kondisi yang memalukan dan tidak manusiawi. Mereka terjebak dalam pekerjaan seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi, pertanian, industri seks, atau sektor industri lainnya. Korban kerja paksa seringkali menghadapi eksploitasi yang meliputi jam kerja yang berlebihan, pembayaran upah yang tidak adil, kondisi kerja yang buruk, dan penyalahgunaan fisik. Perdagangan organ juga merupakan bentuk perdagangan orang yang mengancam nyawa dan martabat korban. Dalam kasus ini, individu yang dipaksa atau diperdagangkan untuk mendonorkan organ tubuhnya untuk transplantasi ilegal. Perdagangan organ melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, serta melibatkan jaringan internasional yang kompleks. Profil korban perdagangan orang sangat beragam. Mereka dapat berasal dari banyak latar belakang dan karakteristik. Wanita, pria, dan anak-anak dapat dijadikan dapat menjadi korban perdagangan orang. Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang meliputi kemiskinan, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, migrasi yang tidak teratur, ketidaktentuan
ketidaktahuan tentang risiko perdagangan orang, dan ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Untuk memerangi perdagangan orang, pemerintah dan lembaga internasional melakukan upaya penegakan hukum yang kuat. Mereka bekerja sama dalam menyelidiki dan mengadili pelaku perdagangan orang, serta menyediakan perlindungan bagi korban. Upaya pencegahan juga sangat penting, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko atau tanda-tanda perdagangan orang, memperkuat sistem penegakan hukum, melibatkan organisasi non-pemerintah dalam program perlindungan, dan menyediakan bantuan dan rehabilitasi bagi korban. Kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan orang yang juga penting. Negara-negara bekerja sama untuk menukar informasi intelijen, mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum lintas batas, dan meningkatkan kerjasama dalam menyelidiki dan mengadili kasus perdagangan orang yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menghancurkan kehidupan ribuan orang. Upaya terus-menerus harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memerangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban yang terkena dampaknya. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dan ketentuan terkait upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain, pertama, definisi dan jenis tindak pidana. Undang-undang ini memberikan definisi tentang perdagangan orang dan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam perdagangan orang, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perdagangan organ. Kedua, larangan dan sanksi. Undang-undang ini melarang perdagangan orang dan mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Pelaku perdagangan orang dapat dikenai hukuman penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ketiga, perlindungan dan pemulihan korban. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban perdagangan orang. Perlindungan meliputi fasilitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, bantuan hukum, rehabilitasi, serta upaya reintegrasi sosial dan ekonomi korban. Keempat, upaya pencegahan dan penegakan hukum. Undang-undang ini mendorong supaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan penegakan hukum, koordinasi antar instansi, kerjasama internasional, dan pengembangan mekanisme pelaporan dan pengaduan. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai dasar hukum internasional dalam pemberantasan perdagangan orang. Protokol ini memberikan pedoman tentang definisi, pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban perdagangan orang. Penting untuk diketahui bahwa informasi di atas merupakan penjelasan umum, dan jika Anda membutuhkan informasi lebih rinci atau terkini mengenai undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan orang, disarankan untuk merujuk pada teks undang-undang yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten dalam masalah tersebut. Kita akan masuk ke salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut. Ada seseorang perempuan bernama Maya direkrut oleh seorang calo yang berjanji akan memberikan pekerjaan sebagai pelayan di luar negeri. Calo tersebut menjanjikan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang baik. Namun, setelah tiba di negara tujuan, Maya sadar bahwa dia telah menjadi korban perdagangan orang. Dia dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial dan tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja atau berkomunikasi dengan orang lain. Untuk menanggapi kasus tersebut, legal opinion-nya, yaitu dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh calo dan perekrut tersebut dapat diklasifikasikan
sebagai tindak pidana yang tindak pidana perdagangan orang. Mereka menggunakan penipuan untuk memperoleh Maya sebagai korban dan memanfaatkannya dengan memaksanya menjadi pekerja seksual komersial. Dalam perspektif hukum, tindak pidana perdagangan orang melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur larangan perdagangan orang serta sanksi pidana bagi pelaku. Calo dan perekrut tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Legal opinion yang umum dalam kasus ini adalah bahwa calo dan perekrut tersebut bertanggung jawab atas tindakan perdagangan orang dan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus dihadapkan pada proses hukum, diberikan kesempatan untuk membela diri, dan jika terbukti salah, mereka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam hal pelindungan korban seperti Maya, legal opinion yang relevan adalah memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai kepada korban. Maya harus diberikan akses ke fasilitas perlindungan, bantuan hukum, perawatan medis dan psikologis, serta bantuan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi. Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Penting untuk diketahui bahwa legal opinion dalam kasus ini mungkin berbeda di setiap yurisdiksi dan dapat dipengaruhi oleh undang-undang yang berlaku dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, kasus nyata penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten dan mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk mendapatkan legal opinion yang lebih spesifik dan tepat. Uh, Begitu dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.